Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru serta anak-anak sekalian TK, SD, dan SMP Besuka Surabaya. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa kembali melakukan aktivitas di hari Senin ini. Tentunya kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita awali dengan kita merenungkan, mendengarkan firman Tuhan dalam kegiatan kita morning devotion. Untuk itu, untuk buka acara kita pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur warga besar Besuka Surabaya ini Bapa. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati dalam kehidupan kami hingga pada saat pagi hari ini dengan keadaan selamat. Bapa di surga, pada saat pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami Tuhan. Sebelumnya izinkan kami Tuhan untuk bisa merenungkan, untuk bisa membaca sedikit dari firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, urapi kami, berkati kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Guru serta anak-anak sekalian, marilah kita sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pagi ini saya ambil di dalam kitab Injil Yohanes 8 ayat yang ke-12. Saya bacakan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Tema renungan kita pagi hari ini adalah menjadi anak terang. Tentunya terang ini tidak asing buat kita. Dengan terang kita bisa melihat apa saja yang ada di sekitar kita. Mari sejenak kita tutup mata kita semuanya. Kita sejenak tutup mata. Kita tidak bisa melihat apapun. Keadaan kita gelap. Kita tidak tahu di sekitar kita ini ada benda apa saja. Ada pemandangan yang indah, tidak ada. Kemudian kita buka perlahan-lahan. Apa yang terjadi? Kita bisa menikmati alam ciptaan Tuhan. Kita menikmati apa saja yang ada di sekitar kita. Ya. Baik, poin renungan kita pagi hari ini saya ambil ada 3 poin. Yang pertama, perintah untuk saling mengasihi. Sebagai siswa, sebagai warga sekolah, tentunya kita harus saling mengasihi satu sama lain. Tidak boleh membedakan ini jelek, ini cantik, ini gemuk, ini kurus. Kita tidak boleh membedakan karena kita semua adalah satu, yaitu satu sama-sama menjadi anak Tuhan Yesus. Yang sekarang ini masih suka bertengkar, suka mengejek sama teman, suka membeda-bedakan, bolo-boloan, kamu bolonya ini, kamu bolonya itu. Kita tidak boleh mulai sekarang karena kita akan menjadi anak-anak terang. Sekarang kita belajar bagaimana cara kita supaya kita bisa mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan, ya. Sanggup anak-anak? Untuk poin yang kedua adalah perintah untuk melakukan perbuatan dan perilaku meninggalkan kegelapan. Ya, Memengger ambil sebagai pedoman ayatnya. Kita buka bersama Efesus 5 ayat yang keempat sampai yang kelima. Ya, Efesus 5 ayat keempat sampai yang kelima. Demikian juga perkataan yang kotor atau yang sembrono, karena hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal yang cemar atau orang-orang serakah, artinya menyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Dari pembacaan kita Efesus ini dijelaskan bahwa kita tidak boleh mengatakan perkataan-perkataan kotor. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Masihkah kita mengucapkan perkataan-perkataan kotor, yang suka mengumpat, yang suka misu-misu,
yang suka mengolok-olok teman, disenggol sedikit, nah langsung ngomong yang kotor. Mari kita introspeksi. Kalau kita sudah mengintrospeksi, mulai sekarang kita belajar untuk mengurangi, bahkan menghilangkan untuk berkata kotor kepada teman kita, kepada siapapun yang kita jumpai. Karena Tuhan Yesus mengajarkan di sini, kalau kita melakukan perkataan-perkataan kotor, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Ya, jadi mulai sekarang anak-anak, kita pergunakan mulut kita untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu memuji Tuhan, untuk selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Ini poin yang kedua, poin yang tentunya berat buat saya, buat anak-anak sekalian, buat Bapak Ibu semuanya. Ya, tapi mari kita sama-sama belajar supaya kita sama-sama mendapat bagian dari kerajaan Allah. Untuk poin yang ketiga adalah berperilaku adil dan melakukan perbuatan yang benar. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang diberkati, kita harus bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Di dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari di rumah, tidak semua orang yang kita jumpai adalah orang-orang yang sama dengan kita, orang-orang yang beragama dengan kita, orang-orang yang satu suku dengan kita. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita ini berperilaku yang benar, melakukan perbuatan yang benar? Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita ini menjadi contoh, walaupun nggak terbaik, tetapi kita tetap melakukan menjadi contoh yang baik buat orang-orang sekitar kita. Tidak usah luas-luas dulu, kita mulai dari keluarga kita dahulu. Kalau di dalam keluarga sudah melakukan yang benar, nanti lama-lama kita akan terbiasa untuk melakukan perbuatan yang benar dimanapun kita berada. Ya, dari 3 poin ini kita bisa menarik kesimpulan untuk menjadi anak terang. Tidak harus kita itu punya sesuatu yang menonjol, tidak harus kita itu punya punya segalanya dulu baru kita jadikan anak-anak terang. Jadi bacaan ini hanya ada 3 poin. Saya ingatkan sekali lagi, poin yang pertama, kita mengasihi sesama kita. Yang kedua, meninggalkan perbuatan dan perilaku yang baik dalam kehidupan kita. Yang ketiga, berperilaku adil dan melakukan perbuatan yang benar. Ya, ini pembahasan kita pagi hari ini yang mengajarkan kita bagaimana cara untuk menjadi anak-anak terang. Ya. Ini firman Tuhan, mari kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudahkah kita melakukan perbuatan untuk menjadi anak-anak terang? Kita tidak bisa menjawab, jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Ini yang menjadi firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat renungan singkat yang sudah kami dengarkan ini Bapa, yang mengajarkan kami supaya kami bisa berperilaku, bisa mengasihi, bisa meninggalkan perbuatan kami yang sering mengatakan perkataan kotor. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk sedikit demi sedikit Tuhan kami bisa melakukan perbuatan ini untuk tidak berkata kotor lagi. Kami yakin dan percaya suatu saat nanti Tuhan kami akan terbiasa untuk melakukan perbuatan yang baik, tidak berkata kotor kepada sesama kami. Terlebih lagi Tuhan Yesus, kami senantiasa melakukan perbuatan baik. Kami percaya Tuhan, Tuhan senantiasa akan memberkati dan melindungi kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Berkatilah Tuhan, berilah kemudahan, berilah kepandaian, hikmat-Mu Engkau curahkan buat kami semua, buat Bapak Ibu guru yang akan mengajar, yang akan menyampaikan materi kepada anak-anak, dan juga buat anak-anak Tuhan yang akan menerima materi hari ini. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu dari awal pagi hingga selesainya kami melakukan kegiatan belajar mengajar pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat belajar semuanya. Tuhan Yesus memberkati.